lagi dengan saya, Yogi. Kita berjumpa lagi dalam program Toko Inspirasi. Kali ini saya akan berkunjung ke rumah salah satu teman saya yang berprofesi sebagai seorang dokter, juga berprofesi dulunya sebagai crosser. Ikuti perjalanan saya dan obrolan saya selama 30 menit dengan beliau. Yuk, ikuti. Waalaikumsalam. Ayo Gi, kumaha damang? Alhamdulillah. Damang. Tujuh malam ya, Pak? Biasa ya nuju bongkar motor. Hoyong nama servis. Hobi motornya juga nih, Pak? Kaleresan. Kanggo weekend, sareng murang kali, tiasa jalan-jalan. Baik sahabat sekalian, kini Mang Yogi sudah ada di workshopnya Pak Dr. Yopi. Beliau ini selain berprofesi sebagai dokter, dia juga hobi akan motor. Ini saya ganggu nih Pak Dokter, Ya. lagi perbaiki apa Pak? Silahkan. Ini kebetulan baru ganti handlebar atau stang, disesuaikan dengan ergonomis tubuh ya. kita. Iya. Kebetulan yang saya tahu ini produk ya awalnya ini diproduksi namanya Royal Enfield, diproduksi oleh negara Inggris, tetapi mungkin seiring kebutuhan brandingnya dialihkan ke negara lain, disesuaikan untuk pemakai di negara-negara yang memang notabene memerlukan dan sifatnya atau orientasinya ini nostalgia gitu. Kebetulan yang hijau ini tipe 500 cc dengan memakai sistem injeksi. Kalau yang putih sebelah sana ini tipenya 350 cc masih menggunakan sistem karburator. Dan mungkin dua-duanya masih berselera klasik begitu. Untuk motornya sendiri mungkin karena didesain khusus digunakan di negara kita, ini cukup nyaman. Sebelumnya si Nitro Circus itu juara dunia, kemudian pensiun. Tapi karena dia sudah melegenda, bikin unit sepeda untuk anak-anak. Oh. Nah, salah satunya Jadi ini replikanya. Nitro Circus itu seorang pembalap. Seorang pembalap. 199 itu Travis Pastrana, terkenal di Amerika. Motocross. Motocross. Terus mereka atau dia bikin sepeda untuk anak-anak. Betul, replikanya. Oh, ini yang digoes kaki itu ya? Pakai kaki. Oh. Bagus-bagus, ini khusus balap Pak Dokter? Yang ini mungkin kebetulan pakaian untuk latihan resmi, untuk motor 1, untuk motor 2, untuk pinang. Untuk pinang yang ini? Oh, Betul. beda-beda ya Pak Dokter? Betul, minimal itu sama, tetapi harus ada 3. Harus ada 3? Harus nggak ada boleh 3. Kalau balapan itu nggak satu ini aja dipakai terus? Nggak bisa, harus siap minimal 3. Biasanya 3 setel. untuk QTT sendiri, saya pakai yang ini biasanya. Oh. Kalau sudah lolos dari QTT untuk balap pertama, saya biasanya sponsor sudah masuk. Oh, sponsor mulai masuk? Iya, ini moto 1, biasanya hari Sabtu nih, moto 1, balapan pertama. Jadi mendadak gitu, bikin kaosnya atau gimana? Kan sponsornya Nah, kalau muncul, disediain sama sponsor mungkin? Kalau sponsor dari awal, dari awal. sebelum event sudah masuk. Sudah masuk? Betul. Oh, tapi yang kedua, baru sponsor naik di event kedua? Betul, Oh. gitu. awalnya
mungkin pertama saya coba-coba mengenali dunia otomotif, khususnya cabur roda 2 itu usia SMP. Tetapi mungkin saya mulai serius itu sebetulnya di tahun, kalau tidak salah, 2008. Itu di saat pertama kali beberapa brand dari perusahaan produk motor ini mengeluarkan tipe 4 tak. Tipe 4 tak. Tipe 4 tak. Karena pertama kali waktu SMP saya pertama mengenal dunia motor cross ini, itu masih menggunakan engine yang memakai sistem 2 tak. Menyukai olahraga otomotif ini di 2008. Kemudian saya ikut beberapa pelatihan coaching untuk awalnya. Kalau khusus untuk olahraga hobi ini, kita yang paling utama adalah harus memiliki kartu izin start, atau biasa teman-teman bilang itu KIS. KIS ya. KIS itu untuk yang pertama perizinan mengikuti perlombaan baik di Kejurda ataupun di Kejurnas. Kalau saya jujur, sebetulnya olahraga ini sifatnya ekstrim sebetulnya. Jadi kurang lebih 10 tahun terakhir itu jujurnya saya dari putaran Kejurda dan Kejurnas itu sendiri ada beberapa putaran yang tidak bisa diselesaikan karena memiliki cedera serius. Cedera serius. Betul. Cederanya itu waktu latihan atau waktu perlombaan, Pak? Kombinasi. Bisa mungkin kalau di saat pertengahan lomba kita menghadapi final, putaran final, kita waktu latihan karena mungkin banyak faktor, kitanya kecapean, kemudian cedera saat latihan. Saya sempat patah di kaki kiri, kemudian patah di tangan kanan, patah di bahu kiri, kemudian patah di kaki kanan. Sebetulnya begini, nomor saya itu awalnya 112. 112. Betul, karena diambil dari tanggal kelahiran, 11 Februari. 11 Februari. Betul. Kemudian saya masih ingat waktu ada Kejurda di daerah Jawa Tengah, itu kita balap lumpur. Waktu hari Sabtu. Setelah lolos di hari Sabtu, kita menghadapi final untuk hari Minggunya. Waktu di hotel itu kita akan ganti plate number. Ini plate number tuh dibagi 3 biasanya kalau khusus motor cross. Plate number depan dan plate number belakang. Pada saat zaman dulu, zamannya saya itu plate number itu pakai cutting. Pada saat dipasang kita bikin sendiri. Kemudian kita bikin sendiri nomor 2. Ternyata yang berhasil itu semuanya nomor 1. Nomor 2-nya sayangnya waktu tempo hari itu, waktu kita pasang itu kayak bebek, Mang Yogi, gitu. Makanya akhirnya saya menggunakan nomor 111 atau 111. Untuk motor unit ini sendiri sebetulnya ini terakhir saya pakai itu unit yang ini. Final Kejurda itu di Cirebon, juara umum. Betul. Saya paling berkesan itu trofi yang diadakan kejuaraan oleh komunitas. Karena ceritanya itu kita suka latihan itu muter, Mang Yogi. Jadi ada di Bandung, ada di Kabupaten, Kota Bandung, di Tangerang. Kemudian sampai ke BSD kita latihan. Nah, saya masih ingat tempo hari itu kita mengadakan latihan bersama dan putaran terakhir Kejurda. Waktu tempo hari itu kita sudah tidak terlalu serius karena setiap putaran itu ada yang namanya pole position. Jadi poin tertinggi. Poin tertinggi. Nah, kemudian panitia menyarankan ada yang namanya one make race. Nah, itu balap yang memang untuk
senang-senang aja untuk teman-teman. Nah, tempo hari yang saya kejar itu adalah trofi yang bentuknya itu mirip dengan motor yang saya pakai. Trofinya saya masih ingat yang ini. Ini lucu. Saya lihat di podium itu motor KTM itu nomornya nomor 5. Jadi pada saat start pun saya nggak mau ngotot. Saya udah ngejar ke depan, pengen di posisi 5, ternyata ketiga. Motornya pasti lain. Saya mundur lagi ke belakang, ngejar lagi ke depan, posisi 2. Saya mundur lagi sampai jatuh bangun. Nah, terakhir itu sebetulnya saya ini posisi keempat kalau nggak salah. Nah, pas dibagi trofi di podium, saya tetap pengen dapatnya trofi yang motornya KTM. KTM, karena lihat motornya itu. Betul, sesuai biar dengan motor. sama dengan motor yang saya pakai. Padahal Pak Dokter itu waktu itu di nomor 4. Betul, berhasil di posisi 4. Posisi 4. Akhirnya saya turun podium, jadi Turun posisi podium. 5. Gitu. Tadi ini di daerah mana, Pak? Ini di Serpong BSD. Di Serpong BSD. Saya berhenti itu di 2020. Kebetulan di awal tahun 2019 kita semua tahu sudah terjadi wabah COVID. Di tahun 2020 semua nakes khususnya yang di Kabupaten Bandung itu sudah otomatis kita mencanangkan adanya perang melawan COVID. Melawan COVID. Dari situ saya sampai sekarang masih belum bisa. Jadi cuti dulu untuk sementara ini. Cuti dulu. Orientasinya ada 2. Untuk teman-teman yang emang biasa berkendara di jalan raya dan biasa berkendara di tempat balap. Sebetulnya itu mirip, tetapi berbeda. Yang pertama mungkin untuk teman-teman yang biasa sunmori atau riding dekat, riding jauh, tentunya yang pertama ikuti kegiatan coaching klinik untuk supaya kita paham apa yang namanya marka sampai dengan road line itu bagaimana sistem pengereman, bagaimana seumpamanya kita jalan sendiri ataupun jalan dengan komunitas menggunakan mungkin peranti ataupun alat-alat penyelamat diri. Mungkin konsepnya sama, gunakan helm, gunakan jaket, gunakan sarung tangan dan sepatu yang aman dan ergonomis tentunya. Ini yang kedua, kalau orientasinya balap, biasanya panitia punya standar tersendiri. Biasanya secara umum dikatakan tipe yang sudah tipe karbon. Karena kalau berat, ini biasanya bisa mencederai tulang leher atau servikal daerah ini. Jadi kelebihan karbon ini sendiri yang saya tahu tidak mencederai organ-organ vital di tubuh kita, tetapi pada saat terjadi accident, ini biasanya hancur. Kalau kita pakai, kita terjatuh, yang hancur adalah helmnya, bukan pengendaranya. Kemudian ini yang kedua, ada beberapa dari teman kita juga menyarankan ini pengaman kaki. Emang dia tipenya ini tidak untuk orientasinya, tidak untuk touring atau ke jalan raya, karena ini sangat rigid. Jadi ini susah untuk digerakkan. Jadi ini hanya untuk cross aja ya. Ini untuk di lintasan balap aja khusus. Kenapa ini begitu rigid? Mungkin yang saya tahu pada saat jeleknya terjadi accident, jatuh dan lain sebagainya, kalau seumpama kita dilindas oleh pengendara lain atau pembalap lain, ini 50-50, 50% dilindungi oleh sepatunya dulu, begitu. Ini sangat nggak bisa main sebetulnya. Jadi ini cocoknya untuk di lintasan motor cross ya. Betul. Tapi banyak juga ya kelihatan yang off-road dibawa ke jalan. Yang ke jalan raya mungkin kalau untuk style sebagian ada yang pakai. Padahal seharusnya enggak ya. Kalau, untuk menjaga keamanan ya. Betul. Pak. Kalau seumpamanya kita ke jalan raya, orientasinya jalan dengan pengguna kendaraan lain,
ya ini takutnya membahayakan diri sendiri dan pengendara lain juga. Gitu. Sebetulnya kalau jujur, salah satu hobi saya motocross itu dari awal berkomitmen, dari awal latihan, kemudian dapat kartu izin start, memiliki tim sendiri, memasuki putaran kejuaraan, baik kejurda, kejurnas, dan lain sebagainya, itu duka semua. Jadi dari kita harus komitmen olahraga, menjaga berat badan, tidak boleh dan tidak ada waktu untuk sakit tentunya. Menghadapi kita ada yang namanya walking through tuh, kalau mau balapan kita putar dulu ke lintasan, itu udah pasti duka karena lintasan itu dua yang kita hadapi, racing line dan handicap. Itu udah deg-degan, sampai ke hotel pun tidur kadang kita begadang. Kebanyakan pembalap itu pasti begadang. Alasannya apa? Karena hatinya deg-degan. Oh, menghadapi besok. Menghadapi besoknya. Nah, kualifikasi itu ada 3, QTT, kemudian Moto1, kalau masuk Pinang, Moto3, Moto2. Moto2. Ya. Nah, itu duka semua. Duka. Sukanya Pak Dokter? Sukanya, alhamdulillah kalau naik podium. Kan naik podium. Naik podium. Buat adik-adik di Kabupaten Bandung, ini antusias terhadap olahraga otomotif khususnya roda 2 ini cukup tinggi. Itu terbukti dengan adanya komunitas yang begitu banyak, malah sampai mungkin masih berkesan negatif munculnya balapan-balapan liar. Tapi mungkin yang pertama kami mau coba sharing, yang pertama mungkin kenali dulu hobi yang kita sukai. Itu yang pertama, karena intinya tidak semua hobi itu kita akan mendapat prestasi di sana. Jadi kalau bicara hobi, apakah saya akan berprestasi atau bahkan akan merugikan, mencelakakan diri sendiri, begitu. Untuk para adik-adikku di kabupaten khususnya, mungkin yang pertama kenali hobi kalian dulu. Yang kedua, rasakan strength atau kelebihan kita. Apakah kita memiliki kelebihan di hobi tersebut atau mungkin bahkan sebaliknya. Karena mungkin 2 hal yang harus dipertimbangkan. Itu yang pertama tentang kualitas diri kita sendiri. Yang kedua juga pasti menghabiskan biaya. Di saat keduanya itu udah matching, sudah siap, mentalnya sudah siap, biayanya taruh kata ada sponsor dan lain sebagainya, kita orientasi dengan prestasi. Nah, di 3 hal ini nanti kita evaluasi lagi. Jadi secara sustainability ke depan kita lihat lagi apakah kitanya masih memiliki potensi, prestasinya masih bisa diraih, kemudian kita bisa teruskan. Mungkin sarannya apabila hobi tersebut tidak memiliki prestasi atau membahayakan, saran kita jangan diteruskan mungkin begitu. Tetapi kalau ada prestasi silahkan. Terima kasih Pak Dokter sudah berbagi pengalaman dan berbagi ilmu dengan kita. Semoga ini bermanfaat. Hatur nuhun Pak Dokter. Yogi.